Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, perkenalkan, nama saya Fiona, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait fluidostatis, yaitu materi tekanan hidrostatis. Nah, pernahkah kalian menyelam? Lalu, mengapa penyelam itu perlu menggunakan oksigen dan set peralatan selam ketika menyelam? Bisa dilihat di gambar, mereka itu menggunakan peralatan yang sangat lengkap, itu kan ada tabung oksigen, kemudian kacamatanya, dan peralatan lainnya. Nah, kemudian ada bendungan di sini. Nah, mengapa bagian bawah bendungan itu selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atas? Nah, pertanyaan tadi itu akan terjawab setelah kita mempelajari materi tekanan hidrostatis. Dari yang mengapa penyelam itu menggunakan peralatan yang sangat lengkap, kemudian mengapa bagian bawah bendungan itu dibuat atau didesain lebih tebal dibanding bagian atasnya. Nah, selanjutnya ada fluidostatis. Kita sering sekali mendengar terkait fluida statis, gitu kan? Fluida itu apa? Nah, di sini fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, zat yang dapat mengalir itu ada cairan dan ada gas. Kemudian statis itu apa? Statis. Nah, statis itu adalah fluida yang diam. Statis itu kan diam, konstan gitu kan, pada suatu tempat. Nah, di sini ada gambar gelas dan botol. Nah, air di dalamnya itu diam, tidak bergerak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tekanan. Nah, ada dua buah balon biru dan balon warna hijau. Nah, satunya itu ditekan menggunakan jari. Balon biru itu ditekan menggunakan jari, lalu balon hijaunya ditekan menggunakan jarum. Nah, jari dan jarum itu menekan balon dengan gaya F. Gayanya ini sama, gitu kan. Tetapi jarum memecahkan balon, sedangkan jari tidak. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena faktor tekanan. Nah, di mana luas permukaan yang kecil, jarum yang tajam itu akan menghasilkan tekanan lebih besar daripada luas permukaan atau luas permukaan tumpul atau jari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang. Nah, pada jarum tadi itu kan lebih kecil, gitu kan, lebih kecil, maka tekanannya pun semakin besar. Lalu pada jari tadi luas permukaannya kan lebih besar dibanding dengan jarum, maka itu akan semakin sulit, gitu kan, untuk memecahkan balonnya. Nah, dan sebanding dengan gaya yang diberikan kepada benda. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula tekanan yang dapat dihasilkan. Nah, di sini ada persamaan matematisnya. P atau tekanan sama dengan F per A. F itu gaya. Nah, di sini P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, F itu gaya dengan satuan Newton. Kemudian ada A, luas bidang atau luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Nah, kemudian ada tekanan fluida. Di sini ada tandon warna oranye kan ya. Nah, bagaimana air itu bisa mengalir dari keran padahal tidak ada yang mendorong air keluar dari dalam tandon. Nah, bisa dilihat di gambar, gitu kan. Nah, itu ada kerannya di sini. Nah, ada kerannya. Kenapa air itu bisa keluar, gitu kan? Padahal tidak ada nih yang mendorong atau menekan air di dalam itu. Kemudian tekanan hidrostatis. Nah,
tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Itulah yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis. Nah, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu, tergantung dari kedalamannya. Nah, besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh yang pertama, ada massa jenis zat cair. Nah, massa jenis zat cair ini kan berbeda-beda. Air itu sekian, terus minyak itu sekian, bensin itu sekian, itu berbeda-beda. Nanti bisa diukur dan nanti bisa dicek lah gitu ya. Di internet itu banyak sekali ukuran-ukuran massa jenis dari setiap zat cairan. Selanjutnya itu ada kedalaman zat cair. Di sini sudah disebutkan sebelumnya gitu kan, setiap zat cair itu akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Nah, berarti di sini kedalaman zat cair itu mempengaruhi tekanan hidrostatis. Maka semakin besar atau semakin dalam zat cair itu atau posisi benda dalam zat cair itu, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Nah, kemudian ada gravitasi bumi. Di sini gravitasi bumi itu sesuai dengan kesepakatan gitu ya, bahwa bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya juga sering dibulatkan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu apa sih yang tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis? Nah, hal ini atau subjek ini, kan? Nah, itu sering sekali kita anggap mempengaruhi tekanan hidrostatis. Padahal tidak sama sekali mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, yaitu adalah bentuk dan ukuran wadah. Itu tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis sama sekali. Nah, walaupun di sini di gambarnya itu kan ada bentuk botol, terus ada mangkok, dan juga ada gelas. Itu tidak mempengaruhi tekanan hidrostatisnya. Nah, kemudian di sini tekanan hidrostatis. Nah, ingat bahwa definisi massa adalah M sama dengan Rho dikali V. Maka definisi tekanan di atas diperoleh sebelumnya itu kita udah tahu bahwa P sama dengan F per A. Itu gaya per luas bidang gitu kan. Di mana F kita tahu gaya itu rumusnya M dikali G. Lalu A-nya tetap sama dengan, nah M-nya juga udah, yaitu Rho dikali V gitu kan, dikali G. Nah, per A. Jadi didapatkanlah, oh iya, nah di sini ada fluida. Volume fluida adalah V sama dengan A atau luas bidang dikali ketinggian, sehingga kita perolehlah yaitu pH atau ini tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G per A atau luas bidang. Jadi A-nya kita langsung coret saja, kita buang A-nya, A yang di atas sama A yang di bawah, itu sama dengan tinggallah Rho dikali G dikali H. Nah, di mana di sini pH-nya itu tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian Rho yaitu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. G yaitu gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada H yaitu kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair dengan satuan meter. Nah, selanjutnya yaitu ada tekanan atmosfer. Nah, di sini tekanan atmosfer itu merupakan laporan udara yang menyelimuti bumi. Nah, bisa dilihat di gambar gitu kan. Ada yang menyelimuti bumi, ada yang mengelilingi bumi. Nah, berdasarkan pengukuran, tekanan atmosfer itu di atas permukaan laut sebesar 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, atau dikenal dengan 1 atm atau 1 atmosfer. Nah, disimbolkan dengan PO, tekanan atmosfer. Nah, kemudian ada tekanan total. Di sini ada, bisa dilihat di gambar bahwa PO-nya atau tekanan atmosfernya masuk ke dalam, arah panahnya itu warna biru gitu kan. Nah, ada kedalaman di sini dan juga ada P. Itu tekanan
tekanan hidrostatisnya. Nah, di sini ada pH sama dengan, sini ada pH sama dengan W per A sama dengan rho A GH per A, itu sama dengan rho GH. Nah, kemudian P sama dengan PO ditambah P sama dengan PO ditambah rho GH, dengan P itu sama dengan tekanan total atau Newton per meter kuadrat atau sama dengan Pascal. Kemudian ada pH yaitu tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal juga. Kemudian ada tekanan atmosfer atau tekanan udara luar yaitu ATM. Nah, hanya itu kedalaman dengan satuan meter. Kemudian ada hukum pertama tekanan hidrostatis. Nah, di sini bisa dilihat di gambar juga ada 3 wadah yang berbeda. Kan? Nah, kita tahu bahwa hukum pertama tekanan hidrostatis itu berbunyi setiap titik yang terletak pada kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Setiap titik yang terletak pada kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, tekanan hidrostatis ini hanya bergantung pada kedalaman, percepatan gravitasi, massa jenis, dan tidak bergantung pada bentuk wadah. Jadi, bagaimanapun bentuk wadahnya itu tidak mempengaruhi sama sekali tekanan hidrostatis. Nah, itu. Jadi, nanti bisa kita buktikan melalui percobaan fat simulation yang akan disajikan di e-book. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak. Untuk referensi lain bisa dilihat dalam e-book, dalam video lainnya, kemudian dalam audio yang sudah saya sajikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.